إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا وارزقنا فهما ثابتا. Jamaah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah, dilindungi dan dijaga selalu Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Hari ini tak terasa adalah hari yang ke-13 bulan Sya'ban. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, terutama hidayah dan taufik. Amin. 2 pekan mungkin kita sudah masuk bulan Ramadan. Ya, jadi, terkait dengan itulah maka pengajian kita hari ini kita loncat membahas masalah Asrarus Shaum. Jadi kita langsung membaca kitab Asrar As-Shaumi, rahasia-rahasia puasa. Ya, karena ini juga bagian dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Ya, walaupun mungkin apa yang kita sampaikan ini kita sudah tahu, tapi ya tidak ada salahnya untuk mengulang. Kalau kebaikan itu diulang-ulang itu bagus. Yang tidak boleh diulang itu adalah keburukan. Ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, Kitab Asraris Shaumi. Jadi pembahasan tentang rahasia-rahasia puasa. A'azallahu ala ibadihi al-minnata bima dafa'anhum kaidah syaitani ya wa khayba zannihi id ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnatan. Artinya jadi Allah melimpahkan suatu nikmat yang besar. Jadi al-azam artinya Allah mengagungkan, ya, memberikan suatu kemuliaan besar. Al-minnah yaitu kenikmatan, kebahagiaan kepada kita, ya, hambanya, khususnya kita orang-orang beriman. Dengan ibadah puasa nanti ini kita diberikan suatu nikmat, di mana dengan nikmat itulah kita menjadi bisa menolak, ya, segala macam tipu daya setan, termasuk angan-angan yang kemudian itu yang bisa mengelabui kita, akhirnya tergoda oleh setan. Ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnatan. Ketika Allah menjadikan puasa buat kita ini sebagai hisnan. Hisnan itu artinya benteng, ya. Ya, benteng buat kita, dan junnatan, dan ya sama. Jadi kalau hisnan ini, junnatan juga perisai. Jadi ada pelindung dari tipu daya setan melalui ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain, semuanya punya kelebihan, keistimewaan. Di satu sisi, khususnya untuk ibadah puasa inilah yang disebut dengan azam Allah. Allah itu memberikan keagungan besar. Karena nanti ada penjelasannya sini. Kita itu banyak terperdaya oleh tipu daya setan karena faktor makan, karena faktor minum, termasuk syahwat. Jadi syahwat inilah yang tidak terkendali oleh manusia sehingga terjerumus ke dalam hal-hal yang merusak. Nah, dengan ibadah puasa inilah yang mencoba mengendalikan syahwat, maka itulah nikmat yang Allah sangat besar. Wa qad ja'an sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabri. Jadi puasa itu adalah separuh kesabaran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, jadi kenapa disebutkan kesabaran? Karena tidak ada satu keberhasilan, ya, dalam konteks dan profesi apapun seorang manusia tanpa ada kesabaran dalam dirinya menghadapi tantangan hidup. Karena 1001 macam angan-angan dan keinginan, dan mungkin semuanya bisa terwujud.
Maka disitulah perlu pengendalian diri, itulah namanya sabar. Nah, separuh dari kesabaran itu ada di puasa. Gitu. Jadi makanya kalau kita tidak puasa, maka ya itu tadi memperturutkan syahwat kita. Nah, di dalam Al-Quran pada surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabin." Jadi Allah akan menyempurnakan ya pahalanya bagi as-sabirun. Ya, as-sabir ini maksudnya orang-orang sabar bighairi hisabin. Nanti salah satu bentuk penyempurnaan nilai pahala yang Allah berikan kepada orang-orang sabar ini itu bighairi hisabin, tanpa ada hisab. Jadi tanpa perhitungan. Maksudnya begitu sangat besar. As-sabirun yang disebutkan di dalam ayat ini oleh para ulama menyebutkan adalah as-shaimun, yaitu orang yang berpuasa. Ya, karena orang yang berpuasa itulah wujud dari kesabaran. Jadi kalau orang tidak mau puasa, artinya orang itu tidak mau sabar. Ya, karena itu tadi kita menahan diri untuk tidak makan itu kesabaran yang luar biasa. Jadi ini landasan dari ayat dan hadis Rasulullah SAW. Maka jasa thawabu saumi qanun ya takdir wal hisab. Maksudnya dengan adanya ayat dan hadis ini yang menunjukkan bahwa pahala ibadah puasa itu melampaui dari seluruh peraturan dari seluruh perkiraan tentang cara menghitung dan menghitung menurut aturan-aturan yang ada. Artinya melampaui itu tidak ada batasannya. Itulah kelebihannya puasa, ya, karena memang tidak bisa diukur. Bahkan dalam hadis lain ini disebutkan bahwa diantara untuk mengetahui fadilah ibadah puasa itu disebutkan di hadis. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan banyak ulama ahli hadis yang berikan hadis ini. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallah min rihil miski. Nah, ini masyhur. Jadi kata Rasulullah SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, bahwa sungguh sangat benar-benar ya, bau mulut dari orang yang berpuasa itu jauh lebih harum, lebih wangi, lebih baik dibanding daripada minyak kesturi ya. Ini rihil miski pada zaman Nabi itulah minyak wangi yang paling favorit. Artinya saya tidak tahu merek-merek apa yang terbaru sekarang ya. Tapi zaman Nabi ini dia berikan contoh ya, bukan artinya itu. Artinya tidak ada lagi minyak wangi yang paling lebih daripada baunya bau mulutnya orang berpuasa. Ya, ini sebuah perumpamaan ya. Tapi jangan dicoba-coba. Coba lihat mulutnya dong, bau nggak? Iya, bau sih itu lahiriahnya. Tapi nilainya, nah, jangan lihat bau yang secara lahiriahnya. Karena kita bicara ini kan rahasia, bicara rahasia. Jadi di dalam beragama ini sering saya sampaikan. Di dalam beragama itu banyak yang masuk akal dan boleh kita gunakan akal. Tetapi di dalam beragama jauh lebih banyak yang tidak pakai akal, tapi pakai hati. Nah, orang yang yakin dan percaya bahwa bau mulutnya orang berpuasa lebih mulia, lebih harum, lebih wangi dibanding daripada baunya minyak apapun di dunia ini yang terbaik, itu kita percaya karena menggunakan hati. Nah, itulah kelebihannya. Ya, itu baunya saja, apalagi pahalanya. Itu salah satu contoh. Nah, yaqulullah azza wa jalla, ini hadis. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan sebagai firman Allah, namanya hadis kudusi. Ya, hadis kudusi itu isinya adalah berasal dari Allah sama dengan Al-Quran. Cuma bahasanya oleh Nabi Muhammad SAW yang menyusun redaksinya. Itulah namanya hadis kudusi. Ya, kata Allah, innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Ya, artinya orang-orang yang berpuasa itu
rela meninggalkan syahwatnya, ya, artinya tidak menuruti. Ya, kalau orang berpuasa kan mau makan, mau minum, tapi ini ditahan. Ya, itu artinya meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu, meninggalkan makanannya. Ya, mestinya kalau jam 11, jam setengah 12 sebelum sholat dia udah makan siang, atau lepas sholat makan siang. Itu biasanya. Tapi karena bulan Ramadan ditinggalkan itu. Wa syarabahu, tidak minum. Biasanya mungkin minum apa itu? Minum es. Ya lagi panas-panas gini kan minum apalah. Nah, tapi karena pada bulan Ramadan dia berpuasa, semua itu tinggalkan, bukan karena yang lain, tapi li'ajli, hanya karena aku. Ini kata Allah. Nah, jadi itulah artinya kenapa Allah memberikan penghargaan yang sangat besar kepada hambanya orang beriman karena berpuasa, karena dia tinggalkan segala macam kenikmatan itu hanya untuk memenuhi lidah Allah. Ya, sama dengan kita. Kalau ada anak kita atau siapapun, murid, mahasiswa kita, apa yang kita sampaikan dia manggul, dia ikuti, kan enak tuh. Tapi coba kalau membangkang, enak kan? Disuruh ke sana dan nggak mau, suruh ke situ, pokoknya nggak mau diatur, nggak mau dengar apa-apa, memangnya enak. Nah, apalagi dicuekin. Nah, begitu juga ketika Allah menyuruh kita puasa, lalu kita rela berpuasa meninggalkan zona nyaman demi untuk mencapai ridha Allah, maka di situ Allah sangat senang, Allah sangat ridha. Ridha itu artinya gembira. Fasaumuli, puasa itu memang untukku, wa ana alladzi ajzi bihi, maka sayalah yang memberikan pahala terhadap orang yang berpuasa. Nah, ini juga kadang-kadang ini bahasa khusus, ya. Kan memangnya ada ibadah di dalam Islam yang bukan Allah memberinya pahala? Kan tidak, semua. Tapi kenapa dikatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi? Kalau puasa itu memang khusus untukku dan aku yang berikan puasa. Ini namanya kekhususan, menunjukkan bahwa betapa nilai keistimewaan, keutamaan ibadah puasa dibanding daripada ibadah-ibadah lainnya. Nah, artinya apa? Wa huwa ma'udun bi liqa'illahi ta'ala bi jazaa'i shaumihi. Ya, jadi artinya dengan ibadah puasa ini Allah akan menjanjikan, ya, untuk bisa bertemu dengan Allah nanti. Itulah bagian dari pahala ibadah puasa. Coba kalau tengok nilai pahala ibadah-ibadah yang lain, ada enggak yang Allah janjikan bahwa nanti kalau kamu melakukan gini kita akan bertemu di akhirat kelak? Itu tidak ada. Tapi puasa ada. Nah, itu kelebihannya. Ya. Paling kalau sholat, aqimis sholata li dzikri, ya. Kalau yang lain-lainnya apa ya? Tapi kalau ini salah satu nilai puasa itu, kamu nanti bisa ketemu dengan Allah. Ya, tentu ketemu dalam pengertian sesuai dengan kesempurnaan Allah, ya. Dan tidak ada nikmat yang tertinggi selain daripada itu. Inilah yang selalu didambakan para ulama tasawuf, ya, ulama tasawuf. Ya. Apa bunyi hadisnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang didapatnya. Pertama, farhatun inda fitrihi, kegembiraan pada waktu berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan pada waktu bertemu dengan Tuhannya. Ya, inda fitri di sini kalau yang saya pahami, ya, ada dua pengertian. Pertama, pada waktu berbuka itu yang selama ini memang salah satu maknanya, ya pada saat kita lepas buka itu, begitu masuk waktu sholat maghrib, nah itu kita buka, situlah kita gembira. Ya, kenapa? Karena ya selesai, sudah terpenuhi satu hari nilai puasa kita tuntas. Wah, itu luar biasa, kesyukuran, terima kasih. Karena puasa ini kan mulai terbitnya fajar sampai pada terbenam matahari, itu berapa jam, butuh waktu lama. Beda dengan sholat itu kan cuma 5 menit, ya. Ibadah-ibadah yang lain pun juga. Makanya kalau tengok di Al-Quran yang saya perhatikan itu, ya,
yang saya perhatikan di Al-Quran itu yang menggunakan kata atimmu. Pertama haji, atimul hajja wal umrata lillahi, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Lalu yang kedua ini atimmus syiyama ilal laili, sempurnakan puasa sampai masuk waktu malam. Nah, tapi kalau ibadah dan kewajiban yang lain, misalnya sholat, aqimis sholah, yang kedua fal yusalli, nah, itu perintahnya. Lalu aqimis sholata lidzikri. Nah, lalu kalau puasa kutiba alaikumus syiyam. Tapi kalau di ayat ini di surah Al-Baqarah juga 187, karena itu jadi ayat puasa itu 183 sampai 187 itu satu paket. Cuma kata kunci sebenarnya selain daripada kutiba status wajibnya, yang kedua tatakun, tujuannya kita puasa supaya bertakwa. Nah, pada prosedur teknisnya berpuasa itu dijelaskan pada ayat 187 itu ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Ini perintah bangun makan sahur. Jadi makan dan minumlah sampai terbit fajar. Maka disitulah kita berniat. Jadi niatnya itu ketika masuk terbit fajar, disitulah kita berniat. Ya, walaupun secara hukum kalau sudah waktu malam kita boleh berniat, ya kita boleh berniat. Tapi mulainya puasa itu ketika mau terbit fajar. Ya, jadi kalau masuk malam itu boleh berniat, ya. Walaupun kan niat itu sebenarnya kasdu. Jadi mulai kita memasang kesengajaan, ya. Maksud kita beribadah bersamaan dengan pelaksanaan ibadah itu. Misalnya kalau kita sholat nih, kalau kita sholat kan niatnya itu pada waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah gitu. Nah kalau puasa, ya tapi karena waktunya panjang, maka itu boleh, ya boleh kita mulai malam sudah. Tapi kalau misalnya bangun sahur, nah diulangi itu boleh juga, ya boleh. Nah itulah perintahnya. Lalu sambungannya ayat itu minal fajr, ya baru kalimatnya tsumma timmus syiyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai masuk waktu malam. Kenapa perlu kata sempurna? Karena itu tadi, karena waktunya relatif panjang, bisa saja ada hal-hal yang sejak terbit fajar, subuh sampai duhur, siang, asar dan seterusnya, kan bisa kemungkinan terjadi untuk tidak sempurna puasa kita. Nah, itu. Sama dengan haji itu panjang. Kalau misalnya kita mikat dari Bir Ali, misalnya kalau berangkat dari Mekah, dari Bir Ali mikatnya, dari Bir Ali masuk kota Mekah untuk melaksanakan tawaf, itu waktunya lumayan panjang, yang 470 km. Nanti kalau sudah di Ka'bah tawaf 7 kali itu pindah lagi ke sa'i, jaraknya ada berapa meter itu sa'i. Nanti dari sa'i ini 7 kali itu dalam, saya pernah hitung itu dari sa'i ke Safa itu 400 berapa meter, ya sama dengan jembatan Kapuas ini. Jadi kalau 7 kali itu hampir 4 kilo tuh jalannya. Nah orang kalau tidak siap betul sampai ngos-ngosan bisa berhenti, ya tidak tuntas. Nah, itu maka perlu sempurnakan sampai nanti haji datang ke wukuf di Arafah. Jadi nah ini tempat-tempatnya antara satu dengan lain cukup jauh, sehingga membutuhkan betul-betul kesiapan mental dan spiritual. Nah begitu juga puasa. Nah jadi persiapan puasa bukan sekedar mempersiapkan materi, tapi mempersiapkan lahir dan batin, terutama kesiapan ya mental spiritualitas kita. Nah itulah. Jadi sekali lagi ada dua kegembiraan, ya. Pertama pada waktu buka. Nah yang kedua buka yang dimaksud itu pada waktu Idul Fitri, karena disitulah betul-betul kita buka. Nah tapi itu kegembiraan kita di dunia. Ada kegembiraan yang ini tidak bisa dibahasakan, yaitu ketika bertemu dengan Allah. Inilah yang kalau orang tasawuf inilah yang dicari, karena ini yang tidak ada lagi kenikmatan yang paling tinggi dari itu, ya. Karena itulah puncak, dan itu bisa diraih melalui dengan ibadah puasa. Nah itu satu kelebihannya. Wakilah ya fi qauli ta'ala fala ta'lam nafsun ma khufiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, ya. Maka
Seorang manusia itu tidak tahu tentang apa yang disembunyikan darinya. Min qurrati a'yunin. Min qurrati a'yunin ini artinya sesuatu yang bisa menyedapkan mata. Ini satu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tersendiri di akhirat kelak itu ketika mata bisa memandang segala kenikmatan yang tidak bisa lagi dituturkan dengan bahasa lisan. Itu apa? Jazaan bima kanu ya'malun. Itulah sebagai balasan bagi orang yang berbuat amal. Salah satu amal dimaksud di sini kaitannya dengan ini adalah amal ibadah puasa. Nah, jadi ini sungguh sangat luar biasa karena tadi menyebutkan tentang orang-orang sabar itu adalah puasa. Jadi sekali lagi ibadah puasa inilah yang mempunyai keistimewaan ya dibanding daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya. Di anna sauma innama kana lahu. Ya, karena puasa ini memang yang tadi saya sebutkan itu hanya untuk Allah saja. Wa musyrifan binisbati ilaihi. Ya, wa in kanat al ibadatu kullah lahu. Maksudnya semua ibadah ini sebenarnya kan tidak ada kecuali semuanya untuk Allah. Tapi ibadah yang secara khusus hanya dinisbahkan kepada Allah. Itu menunjukkan satu kemuliaan. Apa? Satu, ini ada dua makna yang terkandung dalam istilah seperti ini. Pertama, anna shauma kafun wa tarkun wa huwa fi nafsi sirrun laisa fihi amalun bisyahidin. Jadi sebenarnya puasa ini kafun wa tarkun. Kafun itu artinya mengekang kedirian kita. Ya, kita manusia ini masuk ke jurang kebinasaan karena ada ego dalam diri kita yang tidak bisa kita kekang. Maka itulah kelebihannya ibadah puasa. Ya, jadi puasa itulah yang bisa mengekang ego. Ya, orang yang berpuasa insya Allah nafsunya bisa. Cuma kadang-kadang kita makin puasa makin nafsunya besar. Ya, kadang-kadang itu ya godaan. Itu godaan betul. Ya bisa karena faktornya salah satunya kalau penjelasan para ulama karena memang yang berpuasa belum sepenuhnya pada hati. Ya, jadi makanya nafsunya makin puasa malah makin bernafsu. Kemarin saya bilang waktu saya disotin di TVRI, nanti lihat di TVRI nanti dari kumpulkan pengajian ibu-ibu, baru disoting TVRI. Nanti tayang di bulan puasa Ramadan. Nah, saya cerita bahwa salah satu kelemahan yang harus kita, kalaupun tidak bisa tuntas pelan-pelan, ya, karena sebelum bulan Ramadan segala jenis makanan itu belum muncul, gitu ya. Tapi pada bulan Ramadan muncul 1001 macam makanan. Kan terbalik. Kalau bicara konteks tasawuf seperti ilmu ini kan justru pada bulan Ramadan, di luar Ramadan 1001 macam jenis kue-kue dan makanan itu ada. Dan begitu bulan Ramadan mestinya berkurang karena kita sudah tidak terlalu banyak melayani nafsu makan. Tapi kalau kita ini terbalik. Nah, tuh yang kedua, coba tanya tuh yang angkut sampah sebelum Ramadan, berapa kilo, berapa ton sampah dalam setiap hari di luar Ramadan. Nah, bandingkan ketika bulan Ramadan, kira-kira berapa ton sampah? Kan justru meningkatnya sangat tajam tuh, sangat tajam. Ini sebenarnya adalah kritikan terhadap kita. Sebenarnya puasa nggak kita atau enggak? Nah, itu masalahnya. Nah, kalau baca Imam Al-Ghazali, salah satunya karena memang kita berpuasa ini masih cenderung kepada materialnya. Gitu. Padahal kalau hati ini, ya hati inilah sebenarnya yang mau dipuaskan. Ya, tapi ya namanya berproses, kita bertahap. Ya, saya membaca juga kitab ini dalam rangka itu juga supaya kita membiasakan diri. Ya, bahwa itu juga tidak bisa kita abai. Jangan selamanya. Saya sengaja ceramah itu karena pas di depan ibu-ibu yang banyak berperan itu kan ibu-ibu. Tapi bapak-bapak juga ada, karena yang ngasih duit itu belanja kan bapaknya. Jadi harus kerjasama. Ya, tapi sekali lagi itu bagian dari proses ya, pendidikan ke depannya. Jadi seluruh ibadah itu bisa dilihat. Orang kalau sholat kan dilihat, orang kalau bersedekah kan dilihat, orang kalau haji kelihatan, orang kalau umrah. Kenapa? Pakai baju seragam. Oh, tahu, ini pasti jamaah umrah ini. Kalau kita di bandara itu ya, sekarang ini luar biasa, hampir tiap hari sekarang karena dibuka di Saudi tidak ada lagi yang itu apa namanya
karantina, nggak ada karantina, nggak ada PCR, jadi sekarang mau berudak kan 2 tahun tertahan tuh rindu kepada Baitullah, rindu ziarah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu, jadi ketahuan tuh. Nah, tapi kalau puasa kita yang ada di sini kita nggak tahu nih siapa yang puasa Syaban, siapa nggak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah. Nah, itulah rahasianya. Maka jadi memang dikatakan hanya untukku dan akulah yang memberinya balasan. Yang kedua, wasani annahu qahrul li'adubillahi azza wa jalla. Ya, fa inna wasilata syaitani asyahwat. Jadi puasa itu adalah qahrul li'adubillah. Jadi caranya Allah memaksa musuh-musuh Allah itu melalui puasa. Jadi qahrul itu artinya maksa. Jadi mengekang musuhnya Allah. Siapa musuhnya Allah? Musuhnya Allah itu adalah syaitan. Fa inna wasilata syaitan asyahwat. Sementara setan sebagai musuh kita yang nyata ini, salah satu modal amunisi pelurunya setan untuk menggoda manusia itu adalah syahwat. Syahwat artinya kemauan, kecenderungan, ya semua yang enak-enak, semua yang nyaman-nyaman, itulah syahwat. Itu nama syahwat. Maka ketika syahwatnya ini kita rem, ya, kita kendalikan, maka setan juga bisa terkendali. Wa innama tuqawwi ya bil akli wasyurbi. Jadi setan itu bisa justru lebih dikuatkan ketika kita selalu syahwat makan dan minum itu yang kuat. Jadi ketika kita makan dan minum terus, apalagi berlebih-lebihan, tidak mau puasa dan seterusnya, maka membuat amunisi dan peluru setan makin subur. Nah itu makanya itulah rahasianya kenapa puasa merupakan rahasia ya di sisi Allah, disebut sebagai hanya untukku. Nah itu. Nah, termasuk wafiqamnya adubillahi nasratullahi subhanahu. Jadi karena setan ini merupakan musuh Allah dan tidak ada yang bisa mengekangnya musuh Allah itu kecuali atas bantuan Allah. Wa nasrullahi ta'ala mawqufun ala an-nusrati lahu. Nah ini. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi kita beribadah ini ya termasuk khususnya puasa ya. Yang tujuan utamanya itu kan untuk mengendalikan setan. Itu usaha. Tetapi hakikatnya tidak ada manusia yang punya kemampuan untuk melakukan ibadah sehebat-hebatnya sampai bisa mengendalikan puasa tanpa bantuan dari Allah. Itu kata kunci. Maka itulah sebabnya jangan pernah lupa Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku supaya selalu bisa ingat kepadamu. Ya, wa syukrika, bantu aku supaya saya bisa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya wa husni ibadatika, dan bantu aku ya Allah supaya saya bisa selalu memperbaiki ibadahku kepada-Mu. Tidak ada orang yang bisa ingat kepada Allah, tidak ada yang bisa menggerakkan hati seseorang ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat hatinya mau tahu bersyukur terhadap nikmat Allah kecuali Allah. Itu apalagi memperbaiki yang namanya ibadah ini. Jangan pernah sombong merasa ibadahnya sempurna, jangan. Ya, tapi ibadah kita ini kalau bukan dengan kekuatan dan rahmat Allah itu tidak bisa diterima. Gitu. Karena apalagi namanya kesempurnaan. Coba bayangkan kalau kita tidak sholat, kan tidak diingat apa-apa tuh. Tapi begitu Allahu Akbar, datang semua. Nah, coba kalau pakai ukuran tasawuf. Kalau pakai ukuran tasawuf bahwa khusyuk adalah rukun salat, itu langsung dicoret. Coret dada. Tapi karena rahmat Allah, inilah. Nah, itu yang disebut husni ibadat tiga. Makanya itu gini, ada doa. Saya dulu waktu di kampung diajari kakek dan guru saya pakai bahasa daerah. Ternyata setelah saya besar, baru saya tahu ini doanya. Itu wa tammim taksirana ya Allah. Itu bahasa Arabnya. Artinya, ya Allah sempurnakanlah seluruh kekurangan dalam ibadahku kepada-Mu ya Allah. Jadi itu kan yang sempurna itu kan ada. Apa lagi ayatnya? Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa qiyamana. Ada yang panjang, ada yang pendek. Wa khusyu'ana wa takhasyu'ana wa ta'abudana. Itu ada kalimat terakhir.
wa tamim. Tamim itu artinya ya Allah sempurnakanlah taksirana segala kekurangan ibadah kami ini. Tamim artinya sempurnakan. Jangan tanya, itu kan tidak ada hadisnya Ustaz, itu bid'ah. Kami tidak pernah baca doa gitu. Bukan. Jadi kalau berdoa itu ada ibadah, ada doa yang ada dalam salat itu memang tidak boleh. Itu memang tidak boleh, itu dah pakem. Jadi ibadah di dalam salat itu misalnya dalam salat ada pergi wah jini, wah ini, apa ini, itu tidak boleh diganti. Wah saya bacanya Rabbana Atina, itu tidak, karena itu memang doa sudah dipatenkan di situ. Tapi kalau doa di luar salat itu boleh, itu tidak apa-apa. Jangan salah paham, bilang jangan pernah berdoa kalau Rasulullah tidak pernah mempraktekannya, itu bid'ah. Padahal itu isinya bagus kok, cuma bahasanya bahasa Arab. Kalau yang diajarkan guru saya bilang begini, dalam bahasa daerah, beliau bilang mengatakan, ya Allah, terima sempurnalah segala kekuranganku dalam beribadah hanya karena rahmat kasih sayangmu ya Allah. Nah itu, karena kalau kita tidak ada sempurna, tapi walaupun kecil, tapi Allah bisa menerima dengan sesempurna mungkin. Nah, jadi makanya kita itu tidak boleh sombong melihat ibadah kita, tuh, tidak boleh, ya. Nah, jadi makanya ulama itu selalu tawadu. Inilah persembahan. Itu yang dimaksud. Itu salah satunya, ya. Jadi tidak ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan musuh Allah kecuali atas pertolongan Allah. Nah, tapi wa nasrullahi ta'ala mawqufun 'ala nusratillah. Tapi pertolongan Allah itu juga tergantung kepada pertolongan kita kepada Allah. Nah, jangan Anda mau ditolong tapi tidak mau berkorban. Nah itu juga, ya. Jadi makanya, nah ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, intan surullah yang surku wa yastabit aqdamakum. Itu di surah Muhammad ayat 7. Intan surullah, jika kamu menolong Allah, yang surkum, Allah pasti menolong kamu. Maksudnya menolong Allah itu menolong agama Allah, ya, termasuk berdakwah. Ketika kita mensiarkan nilai-nilai agama, mengajarkan agama dengan baik dan benar, yang tidak tahu menjadi tahu, yang salah paham bisa benar paham, dan segala macam syiar-syiar ini kan macam-macam ya. Jadi syiar itu bukan cuma ustaz. Seorang ekonom kalau dia berekonomi dengan baik dan benar kan mantap tuh, itu ya dakwah. Seorang guru, seorang dosen kalau dia mengajar dengan baik kan mantap tuh. Jadi seorang pejabat ketika dia menjalankan jabatannya dengan baik dan benar itu syiar. Itu, nah itu masuk kategori intan surullah, jika kamu menolong Allah yang surkum, Allah pasti menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan mengokohkan kedudukanmu. Nah, ini penting nih karena kedudukan kita ini yang namanya istiqomah itu kan tantangannya luar biasa ya. Jadi selalu doa kepada Allah. Ya, salah satunya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, kokohkan hatiku. Ya. Nah, berikutnya famin hadzal, ini sudah penutup ini. Jadi maksudnya ini famin hadzal wajhi syara shaum babal ibadah. Nah, dengan penjelasan inilah maka jadilah puasa ini merupakan pintunya ibadah. Jadi ketika kita berpuasa maka pancaran-pancaran ibadah lain juga mengalir karena hati kita sudah ditaklukkan. Artinya setan ini sudah bisa kita kalahkan, maka ibadah-ibadah yang lebih menjadi gampang. Maka inilah nanti wa id azumat fadilatuhu ila hadzal al-haq fala budda min bayan. Artinya ya, karena ini sudah sangat jelas keutamaan puasa sangat besar, maka kami akan menjelaskan nanti. Jadi ada syarat-syarat zahiriyah, syarat-syarat batinnya dan seterusnya. Nah ini akan ada penjelasan fikihnya ini. Jadi mudah-mudahan waktu memungkinkan nanti. Karena ini nanti syarat-syaratnya dan seterusnya. Alhamdulillah, insyaallah terberkah. Jazakumullah khairan jazak Ustaz Dr. Haji telah memberikan pencerahannya pada hari ini. Untuk sesi kedua itu kita buka pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Masalah lain misalnya? Ya, kan kita bincang aja. Ya, bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berdua. Ya. Saya imam. Makmum.
Itu kalau Islam ahli sunnah wal jamaah yang guru saya ngajarkan tuh mundur dikit. Saya pernah bermakmum dengan orang yang mengaku salaf, Pak. Saya ditarik harus sejajar gitu, Pak Ustaz. Seperti apa yang sebenarnya? Iya, terima kasih banyak. Ya, jadi memang imam dengan makmum, ya salah satu membedakan antara imam dengan makmum adalah posisi. Nah, jadi kalau sejajar, di mana bedanya ya? Apalagi sholat duhur kan tidak bunyi. Nah, jadi memang pertama yang saya tahu ini, ya memang makmum itu harus berada di depan. Jadi maksudnya di depan, dia lebih maju posisinya dibanding daripada makmum. Itu satu. Yang kedua, yang saya tahu itu salah satu ukurannya itu ini apa namanya? Tumit. Ya. Jadi kan kaki kita ini kan ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi ukuran itu bukan ukuran depannya, tapi yang diukur itu di belakangnya. Maka dia harus mundur. Jadi makmum dia berada pada posisi di belakang dari imamnya. Itu satu. Kedua. Terus yang ketiga itu dari kanan apa dari kiri juga. Nah itu juga diatur. Ini bagian dari adab ya, adab. Jadi yang saya tahu itu memang dari kanan. Itu yang paling afdal. Jadi dulu ada riwayatnya Ibnu Abbas dengan Rasulullah SAW. Dulu Ibnu Abbas ini kan masih kecil, ya masih kecil. Jadi biasa menginap di rumah Rasulullah SAW. Nah, salah satu istri Rasulullah tempatnya menginap itu namanya Maimunah. Kebetulan Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Itu Maimunah istri Rasulullah yang ke-13 dan terakhir. Nah, tengah malam yang saya pernah baca itu Nabi lagi sholat, datang Ibnu Abbas. Tapi mengambil posisi yang kiri. Nabi diginikan, digeser. Nah, inilah yang kemudian ada beberapa ulama yang para ulama menunjukkan bahwa Rasulullah itu menggeser dalam pengertian bahwa inilah tempat yang paling afdal, sebelah kanan. Ini kan berdua kan, sebelah kanan dulu. Nah, tapi dalam posisi yang di bawah di di belakang gitu. Kenapa kanan? Karena kalau kita sholat itu kan rahmat Allah turunkan. Yang pertama dikena itu imam. Itu imam sini nih. Nah, jadi kita imam itu rahmat Allah turun sini. Nah, setelah imam itu pindah ke yang ke kanannya. Tuh, ke kanan baru ke ini lagi, ke kanan baru ke ini lagi. Maka yang paling bagus tuh kalau tapi jangan juga tidak mau ke situ. Karena Pak Ustadz beneran kanan terus. Karena selalu semakan kanan, karena malaikat mendahulukan, tapi dapat juga, dapat. Ya. Ini hanya keutamaan, ya. Jadi makruh hukumnya, kan yang disebut yang makruh itu adalah amalan yang bertentangan dengan sunnah, itu namanya makruh. Tapi tidak mengurangi keabsahan, cuma yang dikurangi nilai kesempurnaannya. Nah, jadi kalau ambil kiri itu kurang, makanya sebenarnya jarak itu kan hanya tadi itu Muhammad lain menambah keutamaan, tapi jangan juga berpapasan, karena kalau berpapasan nanti posisi makmum dengan imam susah dibedakan. Padahal salah satu pembedanya kan posisi itu. Jadi selain bacaan, ya kalau bacaan saya keras kan ketahuan ini imamnya, tapi apalagi kalau dulu rasa kan tidak ketahuan. Ya itu. Tapi yang kedua jangan pula diperhatikan. Kan biasa tuh ada yang karena buru-buru, apalagi kalau ada orang di sini kan nggak bisa ambil kiri, langsung diginikan. Nanti yang diginikan, ada apa nih? Nah, nanti kira ada imamnya kok main silat-silatan, aliran baru lagi. Padahal bukan. Tapi kalau orang mengerti dia bisa pindah. Cuma gini, kalau kita posisi pindah sebentar lagi dalam sholat, itu langkahnya betul-betul harus hati-hati. Jangan melangkah seperti main bola. Jadi main melangkah cepat gitu. Karena dalam hukum fikih itu ada gerakan batasan. Misalnya gini, gerakan yang bisa ditolerir itu adalah gerakan yang tidak lebih dari 3 langkah berturut-turut. Nah, jadi kalau lebih berturut-turut misalnya gini,
Kan misalnya gini ya, kita kan datang nih, imam lagi sholat rakaat terakhir, lalu kita dari pintu sana. Nah kalau kita berjalan, apalagi mujahidin kan jauh tuh. Kalau kita tidak takbir di situ, ini putus karena dia ketinggalan karena kan jauh. Nah, boleh kita takbir Allahu Akbar baru melangkah. Itu melangkah supaya bisa merapat dengan barisan. Jadi kita sudah bergabung di dalam salat ketika imamnya sudah membaca. Itu. Tetapi itu kalau sudah terakhir karena itu kan darurat. Nah, karena kalau jalan ke sana begitu menyampaikan Assalamualaikum, Assalamualaikum kan tidak sampai. Nah, boleh bertakbir jarak jauh. Tapi kalau dalam posisi itu bisa, kalau bisa misalnya melangkah. Cuma melangkahnya gini, melangkahnya itu begitu diangkat kaki berhenti dulu, itu satu. Langkah lagi, berhenti lagi. Nah ini kan sudah 2 kali. Tapi tetap hitungannya masih 1 karena berhenti dulu baru melangkah berikutnya. Nah melangkah lagi kan sudah 3 kali tuh. Tapi karena berhenti dulu baru bergerak tetap dihitung 1 langkah. Tapi kalau bergerak just itu 3 kali tuh. Nah itu hati-hati begitu tuh, bisa batal sholat kita. Karena ada gerakan di dalam sholat yang boleh ditolerir dan ada gerakan sholat yang tidak ditolerir. Nah ini penjelasan ulama fikih. Nah jadi seperti itulah yang saya tahu. Ini terutama dalam hal ketika kita masbuk, apalagi kan kita biasa itu kan itu apa namanya itu bergerak kan. Nah begitu ya kalau ada mundur, kan biasa mundur tuh, kan berdua makmum. Nah makmum kita kan berdua nih. Nah posisi ini. Ada lagi orang ketiga datang. Nah orang ketiga datang, mestinya itu orang ketiga itu di sini posisinya. Nah kira-kira siapa yang mundur nih? Imam apa makmum? Dan yang begini pada posisi begini imamnya yang maju. Nah, iya. Kecuali kalau di tempo jangan lah, nanti ketabrak. Nah begitu imamnya maju gini, nah ini merapat. Jadi sholat berjamaah ini luar biasa aturannya dalam agama. Jadi itulah. Jadi sholat berjamaah ini kita diatur bagaimana ketertiban di dalam organisasi. Ini persoalan ketertiban. Jadi ada aturannya. Itu satu. Tapi kalau jangan pula maju dipaksa, kalau nanti dasarnya mundur. Nah ini mundur. Nah itu tadi mundurnya yang saya bilang. Kalau mau mundur jangan melangkah tak ada batas. Jadi mundurlah, tapi berhenti dulu. Nah baru angkat lagi kaki. Nah berarti baru angkat lagi, itu tetap dihitung 1. Walaupun 5 kali melangkah ke sana, tapi karena berhenti baru bergerak lagi, berhenti sedikit baru bergerak lagi, tetap dihitung 1. Tapi kalau gini cus wah itu batal sholat. Ini mohon maaf. Jadi itulah saya kira. Memang kadang-kadang begini kalau jarang terjadi ya, jarang terjadi. Saya kira itu Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Ustaz Dr. Wajidi yang telah memberikan penjelasan dan pencerahannya mengenai rahasia-rahasia puasa dan soal berjamaah tadi sedikit. Semoga dengan program ini Allah beri kehormatan kepada kita untuk niat amal sampaikan. Jamaah Masjid Al-Khalifah yang dirahmati Allah SWT, izin menyampaikan informasi bahwa di Masjid Al-Khalifah ada sebuah program namanya Sahabat Berbagi Berkah. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah SWT, Sahabat Berbagi Berkah menerima infak dan program wakaf dari sahabat semua yang membersamai kegiatan ini untuk membantu saudara muslim dan mualaf pedalaman dalam perjuangan dakwah saat ini sedang membangun masjid dan pondok tahfiz. Alhamdulillah sudah kita salurkan bantuan yang terkumpul dari sahabat semua sejumlah 10 juta rupiah pada bulan Januari dan 10 juta rupiah pada bulan Februari. Saat ini infak dan program wakaf Sahabat Bagi Berkah pada tanggal 16 Maret tahun 2022 yang terkumpul dari semuanya sementara ini berjumlah 9.670.000 rupiah. Insya Allah kita terus mengajak sahabat semua beserta seluruh keluarga untuk ikut ambil bagian dalam program ini. Wakaf minimal 20.000 rupiah per orang. Maksimalnya tak ada batas sesuai kemampuan kita. Untuk membantu saat ini kita fokus ke pembangunan rumah salah satu mualaf supaya lebih dekat dengan masjid. Alhamdulillah udah ada tanah wakaf yang tersedia di sana dan masyarakat sana gotong royong membantu proses pembangunan rumah salah satu mualaf tersebut.
Semoga Allah memberikan balasan terbaik untuk semua yang ikut ambil bagian dalam usaha dakwah dan berbagi berkah ini. Semoga menjadi asbab Allah ridho dan dimasukkan kita semuanya beserta seluruh keluarga kita ke dalam surganya Allah bersama seluruh keluarga dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Mungkin itu yang dapat Fakih sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Mungkin banyak kalam berlebihan dan banyak salah kepada hadirin yang mendengarkan. Selanjutnya, insyaallah minta Ustaz untuk baca doa. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaimi maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wa ghanimatan min kulli ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا ورزقنا فهما ثابتا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.